Selamat datang di Arapa Channel. 4 cerita-cerita seram, mistis, dan penuh budaya bertemu jadi satu. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial, yaitu malam satu suro. Malam ini bukan malam biasa, karena banyak yang menganggap penuh misteri, mistis, dan bahkan kental dengan tradisi sakral. Apa sebenarnya malam satu suro itu? Kenapa masyarakat begitu menghormati malam ini? Dan apa saja kepercayaan yang berkembang di baliknya? Yuk kita bahas lengkap di episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share dulu supaya makin banyak yang tahu cerita menarik ini. Oke, kita langsung mulai. Malam satu suro merupakan malam pertama dalam bulan suro pada kalender Jawa yang setara dengan bulan Muharram dalam kalender Islam. Malam ini dianggap sangat sakral oleh masyarakat karena dipercaya sebagai waktu untuk merenung, introspeksi, dan menyucikan diri, baik secara lahir maupun batin. Dalam tradisi Jawa, bulan suro adalah bulan yang penuh dengan energi mistis, dan malam pertamanya memiliki makna yang lebih mendalam. Bahkan banyak masyarakat yang menghindari melakukan aktivitas besar seperti pernikahan atau perayaan selama bulan suro, terutama di malam pertamanya, karena diyakini bisa mendatangkan kesialan. Tradisi malam satu suro berakar dari sejarah panjang budaya Jawa. Pada abad ke-17, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa yang merupakan perpaduan antara kalender Saka dan tradisi Hindu-Buddha dan kalender Hijriah Islam. Dalam tradisi Hindu-Buddha, bulan suro dianggap sebagai bulan suci di mana manusia diajak untuk mendekatkan diri pada kekuatan spiritual. Sultan Agung kemudian mengadopsi konsep ini dan mengharmonisasikannya dengan nilai-nilai Islam, menjadi bulan suro sebagai simbol spiritualis dan penyucian diri. Hingga kini tradisi ini tetap dilestarikan oleh masyarakat Jawa, terutama mereka yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur. Ada banyak ritual dan tradisi yang dilakukan pada malam satu suro. Salah satu yang paling terkenal adalah tapak bisu, yaitu prosesi berjalan tanpa berbicara yang dilakukan di Keraton Yogyakarta dan Solo. Para peserta biasanya mengelilingi keraton dalam diam sebagai simbol pengendalian diri dan refleksi batin. Selain itu, ada juga tradisi jamasan pusaka, di mana benda-benda pusaka seperti keris, tombak, atau pedang dibersihkan. Ritual ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan fisik pusaka, tetapi juga dipercaya membersihkan energi negatif yang menempel pada benda tersebut. Tradisi lain yang tak kalah menarik adalah larung sesaji, yaitu ritual melepaskan sesaji ke laut, sungai, atau tempat keramat lainnya sebagai bentuk permohonan keselamatan dan penghapusan hal-hal buruk. Namun di balik tradisi tersebut, malam satu suro juga tidak lepas dari cerita-cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Banyak yang percaya bahwa pada malam ini dunia manusia dan dunia gaib menjadi sangat dekat. Oleh karena itu, ada larangan untuk keluar rumah pada malam tersebut karena dikhawatirkan bisa bertemu dengan makhluk gaib yang sedang berkeliaran. Beberapa cerita juga menyebutkan bahwa malam satu suro adalah waktu di mana makhluk halus seperti kuntilanak, pocong, atau genderuwo lebih aktif. Suara-suara aneh seperti gamelan misterius dan terdengar dari tempat sepi sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk-makhluk ini. Tidak sedikit yang mengaku mengalami pengalaman mistis saat mencoba melanggar pantangan pada malam hari. Selain itu, ada kepercayaan yang mengatakan bahwa energi alam pada malam satu suro sangat kuat. Ritual atau meditasi yang dilakukan pada malam ini
dianggap lebih efektif karena dipercaya mampu mendekatkan manusia pada kekuatan spiritual. Namun, ada juga pandangan yang lebih skeptis, menyebutkan bahwa semua ini hanya bagian dari budaya dan tradisi, tanpa ada hubungan langsung dengan hal-hal gaib. Yang pasti, malam satu suro adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat, baik sebagai bentuk penghormatan pada tradisi leluhur maupun sebagai pengingat untuk selalu menjaga keseimbangan batin. Jadi teman-teman, itulah pembahasan lengkap tentang malam satu suro. Ternyata malam ini bukan cuma soal mistis, tapi juga kaya akan tradisi dan filosofi yang mendalam. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan cerita-cerita mistis di hari ini? Atau lebih melihatnya sebagai bagian dari budaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian punya pengalaman menarik tentang malam satu suro, jangan ragu untuk berbagi. Sampai jumpa di Arafah Channel, tempat cerita seram dan budaya bertemu.